Di depan jendela, kepala Xian bersandar di bingkai jendela untuk mengamati danau biru di bawah sana. Dalam uap yang sangat besar, sosok-sosok cantik samar-samar muncul dan menghilang. Banyak prajurit muda yang tampan dengan pakaian yang luar biasa juga duduk di samping jendela seperti dia, berbicara dan tertawa, terkadang bersiul, mereka semua sangat santai. Di dalam paviliun, banyak penjaga dari Sekte Tiga Dewa datang dan pergi, membawa banyak buah gratis ke meja-meja yang diduduki orang. Pulau Matahari jarang dibuka untuk menyambut dunia luar. Para prajurit, yang hadir di Pulau Matahari kali ini, semuanya mengikuti guru besar mereka dari beberapa keluarga atau sekte terkenal yang menjadi tamu dari Sekte Tiga Dewa. Oleh karena itu, tempat pemandian di kaki Gunung Cahaya Suci dibuka secara gratis. Bahkan beberapa kedai menawarkan buah dan makanan gratis kepada tamu mereka. Tentu saja, Sekte Tiga Dewa tidak akan menyediakan makanan yang berharga dan langka secara gratis. Orang-orang harus memiliki cukup uang untuk membayarnya. Xian mengamati menu makanan berharga dari Sekte Tiga Dewa tetapi tidak merasa terlalu tertarik untuk memakannya. Karena dia merasa buah gratis itu sudah cukup, dia tidak memanggil penjaga untuk memesan lebih banyak makanan setelah duduk. Sebuah pesan jiwa yang tidak terdeteksi terkirim ke kepalanya. Utusan itu adalah Yi Tianmo. Tuan, memang ada banyak orang yang datang untuk menyapa dan berbicara. Di antara mereka adalah para prajurit dari negeri ajaib harta karun roh, keluarga Dongfang, dan negeri ajaib Yin Yang, serta orang-orang yang telah Anda beri pelajaran sebelumnya. Apakah Anda ingin melihat mereka? Meskipun pesan jiwa Yi Tianmo dikirim dari jarak 10 mil, itu tetap sangat jelas dan tidak memudar di kepala Xian seolah-olah Yi Tianmo hanya berdiri di sampingnya. Setelah berpikir sejenak, Xian menanggapi jiwa Yi Tianmo di kepalanya, abaikan mereka. Kami tidak menerima siapapun. Ya, Yi Tianmo diam-diam mengambil pesan jiwanya terlebih dahulu. Xian mendapatkan kembali keadaan normalnya dengan matanya yang jernih. Ah! Xian menghela napas sedikit karena terkejut, mengernyitkan alisnya, menatap orang yang duduk di depannya lalu bertanya dengan suara rendah, siapa kau? Karena ia tidak pandai menggunakan jiwa seperti Yi Tianmo, ia harus memusatkan seluruh jiwanya untuk berkomunikasi dengan Yi Tianmo, dan dengan demikian, ia tidak dapat melihat perubahan apapun yang terjadi di dekatnya. Setelah bertukar pesan dengan Yi Tianmo, ia segera waspada terhadap seorang pemuda yang duduk tepat di sebelahnya. Orang ini mengenakan tunik 5 warna. Mantelnya juga berwarna-warni dengan sulaman semua jenis bunga dan burung eksotis. Meskipun pakaian orang ini aneh, dia sangat tampan. Wajahnya anggun seperti batu giok, dan matanya seperti bintang yang terang. Penampilannya bahkan lebih cantik daripada seorang gadis cantik. Di bawah tatapan Xian yang cermat, orang ini tertawa santai sementara salah satu kakinya diletakkan di salah satu meja di samping mereka. Dia sengaja mengambil segerombolan anggur dan berkata sambil tersenyum, saya juga bepergian ke laut tak berujung untuk bertamasya. Nama saya Ye Zhangfeng. Saya dulunya adalah anggota Spirit Treasure Wonderland tetapi telah dikeluarkan. Sekarang, saya tidak menjadi bagian dari pasukan manapun. Sambil tersenyum, dia mengangkat tangan kirinya, yang bahkan lebih halus daripada tangan seorang gadis cantik, untuk memanggil seorang penjaga yang mendekati mereka dan berkata, bawakan 4 botol, Sun Flame, ke sini. Anggur jenis ini tak terlupakan. Kof, sekantong besar koin kristal diluncurkan dari telapak tangannya dan jatuh tepat ke tangan penjaga Sekte Tiga Dewa. Kami berdua minum dan menonton gadis-gadis cantik pada saat yang sama. Hahaha. Aku sangat tertarik pada gadis-gadis cantik, jadi kita bisa berdiskusi dengan nyaman satu sama lain. Orang ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda formalitas. Dia mengambil sebuah apel dan menggigitnya dengan agresif lalu sambil tersenyum menunjuk ke arah Gu Linglung dan Ku Yan King, merendahkan suaranya dan berkata, kedua gadis di sana adalah makanan yang sangat berharga. Salah satunya adalah putri dari keluarga Gu, yang lain adalah gadis suci dari Tanah Suci Danau Surga. Mereka tidak hanya memiliki penampilan yang luar biasa tetapi juga merupakan prajurit yang luar biasa di peringkat kekuatan. Terutama gadis suci dari Tanah Suci Danau Surga, wajah di balik topeng itu pasti akan membuat orang-orang merindukannya siang dan malam. Wajah Ye Zhangfeng tampak sangat bersemangat. Dia menjentikkan lidahnya dengan mata setengah tertutup dan memperlihatkan seringai lebar.
Sementara dia berbicara, seorang penjaga dari Sekte Tiga Dewa telah membawa 4 botol, api matahari, dan beberapa makanan ringan. Dia berdiri malas, meraih sebotol, Sun Flame, mendongakkan kepalanya sambil meneguk beberapa teguk anggur lalu menyeka mulutnya dan memuji, anggur ini luar biasa. Xian menyandarkan punggungnya ke kursi, sedikit menyipit, menatap dingin ke arah Ye Zhangfeng tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu ingin mencoba seteguk? Ye Zhangfeng angkat bicara, meletakkan sebotol, Sun Flame, di depan Xian dan berkata dengan serius, hanya Sekte Tiga Dewa yang punya anggur ini. Anggur ini dibuat oleh Dewa Matahari. Kamu akan merasakan perutmu terbakar setelah meminumnya. Anggur ini lembut dan panas, benar-benar anggur yang enak untuk pria. Xian merenung dan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil botol, Sun Flame, mengangkat wajahnya sambil meneguk hampir setengah botol dalam satu tarikan napas. Dia kemudian menatap dingin ke arah Ye Zhangfeng dan berkata, katakan saja. Kenapa kamu mencariku? Wajah Ye Zhangfeng menegang. Dia mengusap pipinya dan berkata dengan senyum malu, kau menyadarinya. Kau memiliki api sejati api penyucian yang menempati peringkat keempat dalam daftar api surga. Selain itu, kau juga telah menyatu dengan api sejati api penyucian itu. Pemahamanmu tentang api surga tidak kurang dari pemahaman hierarki Ming dari Sekte Dewa Mayat. Kau juga tahu tentang api mayat superb ajoin miliknya saat kau baru saja berada di alam bumi. Kau mungkin pernah bertemu King Ming sebelumnya. Xian berkata dengan dingin. Api surga dapat merasakan dan mendeteksi satu sama lain. Saat kau duduk di hadapanku, aku rupanya dapat merasakan aura api surga di tubuhmu. Aku hanya ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Api surga dapat menyerap dan mendukung satu sama lain. Jika satu api surga melahap yang lain, itu akan membawa manfaat luar biasa bagi api surga itu sendiri dan pemiliknya. Setengah jam yang lalu, Xian dan Sekte Dewa Mayat telah berhadapan. Dia juga tahu bahwa King Ming memiliki keserakahan terhadap api surganya. Jika 3 orang dari kelompok Yi Tianmo tidak ada di sana, atau Tang Yuanan tidak muncul untuk memperingatkan King Ming akan dengan gegabah menemukan semua cara untuk menyerap api langitnya. Jika King Ming telah menyerap api bumi 10.000 tahun, alam dewanya akan memasuki level baru, dan kekuatannya kemudian dapat menakuti semua orang. Karena Ye Zhangfeng memiliki api sejati api penyucian, Xian harus sangat berhati-hati dengannya. Api sejati api penyucian berasal dari api penyucian, yang merupakan asal mula api penyucian yang menempati urutan nomor 4 di antara api langit. Api sejati api penyucian dapat melelehkan semua logam mineral. Oleh karena itu, api sejati api penyucian tidak hanya dapat mencegah musuh tetapi juga memurnikan pil obat dan harta rahasia. Orang yang memiliki api sejati api penyucian juga dapat menjadi seorang alkemis atau pandai besi. Dalam hal pencapaian di kedua bidang ini, orang-orang biasa benar-benar berada di pihak yang kalah. Petik 2. Ice Cold Flame mengirimkan pesan dari Blood Vein Ring untuk membantu Xian memahami sedikit lebih banyak tentang atribut api sejati api penyucian. Jangan salah paham, Ye Zhangfeng tertawa sambil mengangkat tangannya, menyiratkan bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Karena dia tidak melihat Xian melakukan tindakan yang tidak normal, dia kemudian mendapatkan kembali sikapnya yang disengaja sebelumnya, tertawa dan berkata, aku bertemu denganmu di sini tanpa diduga. Aku datang ke kedai ini untuk minum dan kemudian menyadari bahwa kamu memiliki aura api surga, oleh karena itu, aku berjalan ke sini. Itu bagus. Xian mengangguk dengan mata tenang. Dia dengan tenang memakan buah-buahan dan minum anggur enak Ye Zhangfeng, dengan santai memperhatikan danau air panas, mengabaikan orang lain. Sebenarnya, Ye Zhangfeng ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Xian tidak menatapnya, berpura-pura tidak mendengarnya, dan terus memperhatikan danau di bawah sana. Aku ingin bertukar denganmu. Aku tidak tahu jenis api surgawi milikmu, tetapi kupikir kau dapat membantuku memurnikan beberapa harta karun rahasia tingkat suci dengan sukses. Ye Zhangfeng berkata dengan ambisi buruk yang membara dan mata yang membara, meskipun aku memiliki api sejati api penyucian, basis kultivasiku terlalu rendah, yang mencegahku untuk dapat menggunakan semua kekuatan api sejati api penyucian. Sementara itu, memurnikan harta karun rahasia tingkat suci membutuhkan api pemanas yang terus-menerus untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya aku tidak dapat melakukannya.
Tidak tertarik. Xian tidak menoleh dan langsung menolaknya. Kau tidak mengambil kesempatan ini untuk merampas api sejati api penyucian yang berada di tubuhnya. Api dingin es mengirimkan sebuah pesan. Meskipun basis kultivasi bajingan kecil ini sama denganmu, membunuhnya bukanlah tugas yang sulit dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Setelah dia mati, kau dapat menyerap api sejati api penyucian. Bagaimana menurutmu? Dia hanya memiliki basis kultivasi alam bumi, tetapi dia bisa menyatukannya dengan tubuhnya sendiri. Apakah menurutmu dia semudah itu untuk dihadapi? Xian tersenyum tipis. Sejauh yang ku ketahui, tampaknya hanya prajurit dewa sejati yang cukup memenuhi syarat untuk menyatukan api surga dengan tubuh mereka. Ketika aku bertemu King Ming, aku bisa merasakan bahwa penyatuannya bahkan lebih rendah daripada bajingan kecil ini. Kurasa kita tidak boleh melakukan apapun dengan gegabah. Masuk akal, orang ini memang sedikit aneh. Ice Cold Flame setuju dengan Xian. Sejujurnya, aku lebih tertarik pada api surga milik King Ming. Ah, bukankah kamu gila? King Ming adalah prajurit alam dewa. Api mayat ajoin luar biasa miliknya sangat tidak lazim. Meskipun penyatuannya dengan api mayat ajoin luar biasa tidak sebaik bajingan kecil ini, alamnya sangat tinggi, yang memungkinkannya memanfaatkan kekuatan api mayat ajoin luar biasa dengan sangat baik. Apakah kamu sudah gila? Mungkin, jika aku tertarik pada King Ming, begitu juga orang lain. Kita akan lihat bagaimana situasinya dan menemukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Diam, ketika Ice Cold Flame dan dia berkomunikasi secara diam-diam, Ye Zhangfeng dengan khawatir mengusap wajahnya. Setelah beberapa lama, Ye Zhangfeng tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, "Jika kau dapat membantuku, harta rahasia tingkat suci akan menjadi milikmu jika berhasil disempurnakan." Mata Xian berbinar, dia menoleh dan menatap Ye Zhangfeng seolah-olah dia orang bodoh. "Apakah kau gila?" "Pasti," Ye Zhangfeng tertawa aneh. "Kau juga tahu nilai dari harta rahasia tingkat suci. Di laut tak berujung, setiap harta rahasia tingkat suci adalah benda yang menjaga sekte. Aku bersedia memberikannya kepadamu karena aku ingin kau membantuku. Jadi, apa yang akan kau dapatkan setelah itu?" Xian terkejut, tidak dapat mengerti. Teknik kultivasiku sedikit spesifik. Menerobos alam dilakukan melalui penyempurnaan harta karun rahasia. Jika aku berhasil memurnikan harta karun rahasia tingkat suci, aku dapat menerobos langsung ke alam nirvana dari alam bumi, bahkan mungkin memasuki alam roh. Ye Zhangfeng berpikir sedikit sebelum berbicara dengan matanya yang memanas. Tubuh Xian gelisah. Dia berkata dengan suara rendah, "Sepertinya kau juga mendapatkan banyak hal baik. Jika aku tidak memiliki imbalan apapun, mengapa aku harus memberimu sebanyak itu?" Ye Zhangfeng memaksakan senyum dan melanjutkan, "Jika aku ingin memurnikan harta karun rahasia, aku harus menemukan seseorang dengan api surga dan meminta bantuannya. Hal ini, meskipun aku tahu bahwa hierarki King Ming dari Sekte Dewa Mayat memiliki api surga, aku tidak berani bekerja sama dengannya. Seperti yang telah kamu ketahui, Heaven Flames dapat melahap satu sama lain, basis kultivasiku jauh lebih rendah darinya, dan aku juga telah kehilangan dukungan dari Spirit Treasure Wonderland. Oleh karena itu, aku tidak berani untuk..." Xian tetap diam, mengernyitkan alisnya, dengan hati-hati mempertimbangkan pro dan kontranya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa sebuah kue baru saja jatuh dari surga. Setelah menggunakan Heaven Flame-nya untuk membantu orang itu, dia bisa mendapatkan secret level Secret Treasure. Bukankah itu mirip dengan menemukan keberuntungan di luar ekspektasi? Bajingan kecil, apakah kamu yakin tentang itu? Setelah merenungkan sejenak, Xian tiba-tiba teringat masalah ini lalu bertanya. "Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak yakin dan hanya ingin menjadikanku sebagai subjek uji eksperimental. Dan kemudian, semuanya sia-sia pada akhirnya. Aku memperingatkanmu, aku sangat sibuk, aku tidak punya banyak waktu untuk bercanda denganmu. Jangan khawatir, aku sudah mencobanya berkali-kali sebelumnya." Ye Zhangfeng tertawa dengan arogan dan berkata dengan percaya diri, "Jika kau setuju untuk membantuku, aku jamin kau akan memiliki harta karun rahasia tingkat suci. Percayalah padaku." "Baiklah, aku percaya padamu kali ini." Xian memaksakan senyum tipis di sudut mulutnya lalu berkata, "Aku setuju." "Bagus, mari kita bicarakan detailnya."
Ye Zhangfeng melangkah maju dan merendahkan suaranya, aku sudah menyiapkan cukup banyak bahan, hanya kekurangan satu bahan khas yaitu harta karun rahasia tingkat mendalam, yaitu. Klak klak klak, tepat pada saat ini, banyak langkah kaki tergesa-gesa bergema dari tangga. Sebuah suara lembut terdengar, Ye Zhangfeng, keluarlah. Ye Zhangfeng tercengang dengan wajah malu, dengan cepat membalikkan badannya ke arah pintu, berpura-pura seperti sedang memperhatikan danau air panas dengan penuh perhatian. Wajahnya yang sangat tampan tiba-tiba berubah, tulang-tulangnya berubah, kulit wajahnya menegang. Hanya dalam 3 tarikan napas, wajahnya berubah dari seorang pemuda berwajah pucat menjadi wajah kuning kering dengan mata suram, bahkan daya tarik bak malaikat pun menghilang. Mengembara di dunia ini, seseorang selalu membutuhkan beberapa trik perlindungan diri. Hehe. Ye Zhangfeng merilekskan tubuhnya, mengayunkan kakinya dan terus minum anggur tanpa khawatir sama sekali. Tidak lama setelah itu, seorang gadis cantik bertubuh mungil dengan pakaian biru melangkah dari tangga. Meskipun gadis ini memiliki tubuh yang cantik namun mungil, payudaranya yang penuh luar biasa besar, kekar, dan dominan terangkat. Payudaranya jauh lebih besar daripada payudara gadis-gadis cantik lain yang pernah ditemui Xian. Kulitnya berwarna putih seperti batu giok dan seindah cahaya yang terpancar dari permata. Begitu gadis ini melangkah maju, semua pria di kedai itu terkejut, mengawasinya tanpa berkedip. Dia memiliki wajah yang murni dan sangat cantik, gerakannya sangat menggemaskan dan lincah, bersama dengan payudaranya yang kekar dan kencang, semuanya membuat gadis ini terlihat sangat menarik. Bahkan mata Xian menjadi cerah, menatap gadis itu, diam-diam memujinya. Ye Zhangfeng memunggungi gadis itu dan mengedipkan mata pada Xian, menyiratkan bahwa dia seharusnya tidak menarik perhatian gadis itu yang mungkin akan membuatnya mendapat masalah. Xian terkekeh, mengernyitkan alisnya, mengambil sebotol anggur, menundukkan kepalanya dan minum beberapa teguk. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh menyesal. Ye Zhangfeng bingung, mendekat dan bertanya, penyesalan apa? Kubis segar yang lezat seperti itu disiksa oleh sampah sepertimu. Xian mendengus dingin lalu berkata dengan suara rendah, mengapa dia mencarimu? Tidak ada. Ye Zhangfeng memaksakan senyum. Gadis itu melangkah masuk ke ruangan, memutar punggungnya beberapa kali. Matanya yang berbentuk almond di wajah yang ganas itu mulai memindai dari meja terakhir ke sisi lain tanpa membiarkan satu pun prajurit lolos dari pandangannya. Para prajurit dari berbagai lautan semuanya memperlihatkan senyum lebar, mengangkat kepala dan menegakkan punggung mereka, mencoba menunjukkan bahwa mereka luar biasa terkemuka. Gadis itu tersenyum tipis dengan ketidaksukaan di wajahnya. Setelah melihat sekilas semua orang di sini dan tidak dapat menemukan orang yang diinginkannya, dia buru-buru berbalik dan pergi. Mei-Mei kecil cara Cina untuk memanggil gadis yang lebih muda, kemarilah dan duduklah di sini dan minumlah denganku. Seorang pria di langit kedua alam bencana tersenyum penuh nafsu sambil menatap gadis itu dan kemudian secara proaktif berjalan mendekatinya. Kau ingin mati? Ye Zhangfeng tiba-tiba menundukkan kepalanya, sedikit bernapas. Dia dengan enggan menggelengkan kepalanya dan menghela napas seolah-olah dia sedang merengek untuk nasib yang lain. Xian tercengang, tetapi kemudian dia segera mengerti mengapa Ye Zhangfeng menghela napas. Gadis cantik dengan dada yang besar itu dengan lembut mengambil tindakan, menarik pria itu, meraih pinggangnya dan melemparkannya. Prajurit alam bencana yang mengganggu ini terbang langsung keluar jendela. Saat dia masih di udara, kepalanya meledak, darah berceceran di mana-mana. Dia sudah mati bahkan sebelum jatuh ke danau. Boom! Tangan putih salju gadis itu dengan lembut diletakkan di atas meja, aura yang luar biasa terpancar secara masif ke meja itu. Dalam sekejap, meja kayu itu pecah menjadi 4 atau 5 bagian, yang masing-masing melesat keluar seperti pedang tajam yang menyilaukan, melesat langsung ke 3 prajurit alam bencana yang sedang tersenyum penuh nafsu di kursi mereka. Teriakan seperti babi yang tertusuk bergema dan kemudian berhenti seketika. Gadis itu mengeluarkan sapu tangan sutra dan menyeka beberapa tetes anggur di tangannya. Dia tidak peduli dengan ketiga tubuh di sampingnya dan terus berjalan maju untuk mencari. Dengan matanya yang ganas, dia dengan hati-hati memperhatikan setiap orang. Seluruh kedai itu sunyi senyap tanpa suara apapun. Suara riuh sebelumnya tampaknya menghilang. Mata penuh nafsu itu sekarang menjadi ketakutan. Pada saat ini,
kedai itu begitu sunyi sehingga bahkan suara jarum yang jatuh juga bisa terdengar. Semua mata tertuju pada gadis itu. Xian juga tidak terkecuali. 4 aliran aura berdarah ringan dari danau dan meja yang pecah terbang menuju Xian. Jiwa Xian sangat nyaman seperti diberi makan saat lapar. Dia telah membunuh 5 prajurit alam bumi dan memperoleh 5 aliran aura hari ini. Sekarang, dia memperoleh 4 aliran aura dari 4 prajurit alam bencana. Dia sangat puas dengan pencapaian ini dan karenanya lebih tertarik pada tempat-tempat ramai. Semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin mudah konflik dapat terjadi, yang lebih menguntungkan roh bela diri ajaibnya. Gadis itu melototkan matanya, dengan bebas bolak-balik di kedai yang sekarang sepi seperti tikus. Meskipun matanya menunjukkan ketidaksabaran, dia masih mempertahankan suara lembut, "Ye Zhangfeng, bahkan jika kamu mati, kamu harus keluar sekarang. Tuan perlu melihatmu." Xian melihat Ye Zhangfeng terus makan tanpa melihat gadis itu. Namun, wajahnya kaku, yang tidak cocok dengan sikapnya yang disengaja. "Tuan telah mengatakan bahwa jika kamu tidak kembali dalam 1 jam, dia akan membunuh tunggangan binatang iblismu." Gadis itu mencari-cari dan dengan lembut mengintimidasi pada saat yang sama, "Jika kamu tidak kembali dalam 2 jam, Tuan akan menghancurkan mulut formasi roh yang binasa yang telah kamu buat. Dan jika kau masih tidak muncul, dia akan menghancurkan tripod dupa ilahi." Ye Zhangfeng masih sibuk makan sambil memaksakan senyum menyedihkan di wajahnya seolah-olah seseorang telah mengendalikan nasibnya. Dia menghela napas dan berkata dengan muram, "Jie, berikan aku batu spiritual itu." Mata gadis itu menjadi cerah sambil memperlihatkan senyum. Matanya setengah tertutup membentuk bentuk bulan baru, yang sangat menggemaskan. "Itu bagus. Guru hanya menginginkan hal-hal baik untukmu. Kau harus dengan jujur mengatakan yang sebenarnya dan kemudian dengan patuh kembali. Dia tidak akan mempersulitmu." Setelah berbicara, gadis itu berjalan mendekat dan berdiri di depan Xian, mengeluarkan sebuah batu yin perak berbentuk segitiga dan memberikannya kepada Ye Zhangfeng. Setelah itu, dia mendorong Ye Zhangfeng ke kursi lain dan kemudian duduk di kursi yang baru saja ditinggalkannya. Berderak, botol anggur jatuh ke tanah. Gadis itu menatap Xian dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Bajingan Ye Zhangfeng ini adalah pembuat onar. Kamu seharusnya tidak terlibat dengannya. Tidak peduli apa yang dia sarankan, lebih baik kamu tidak setuju. Jika tidak, orang yang menderita kerugian adalah kamu." Wajah Xian menjadi aneh. "Kof kof kof." Ye Zhangfeng terus-menerus batuk, wajahnya memerah. Dia dengan kejam melotot padanya dan memarahi, "Lin Yaqi, tidak bisakah kamu membuat masalah lagi? Aku hanya mengatakan kebenaran." Gadis itu mengangkat wajahnya dan berkata dengan nada menghina. "Xian!" Teriakan ringan tiba-tiba muncul dari meja di depan. Gu Linglong berdiri, menggigit bibirnya dan mengatupkan giginya. Wajahnya penuh dengan kebencian, dan matanya dibanjiri kebencian. Sepertinya dia akan mempertaruhkan nyawanya. Kuyan King tertegun karena dia tidak menyangka akan melihat Xian di sini. Namun, keraguan muncul di matanya, seperti dia sedang mempertimbangkan sesuatu dengan tenang. Dia tidak berdiri seperti Gu Linglong. Sepertinya dia takut akan sesuatu. Xian mengernyitkan alisnya, melihat ke arah itu. Dia kemudian menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri, mengangkatnya ke arah Gu Linglong dan berkata sambil tersenyum, "Sangat senang bertemu denganmu di sini." "Aku sama sekali tidak senang." Wajah Gu Linglong diliputi kemarahan. "Kamu, bajingan tidak bermoral sepertimu juga datang ke Pulau Matahari. Apakah kamu tidak takut orang-orang di sini akan melahapmu?" Xian mengangkat bahu dan berkata, "Bukankah aku masih baik-baik saja sekarang?" Gu Linglong menggertakkan giginya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian 4 prajurit alam bumi yang duduk di sampingnya tiba-tiba berdiri, bergegas menuju Xian dengan sikap tidak ramah. Keempat orang itu semuanya berada di langit pertama atau kedua alam bumi dengan sikap arogan dan penampilan yang menonjol. Saat mereka melihat Gu Linglong sedang marah, mereka ingin memamerkan sedikit kemampuan mereka untuk memenangkan hatinya. Pria yang memimpin mengenakan topi dan pakaian bela diri putih. Sebelum mengambil tindakan, dia dengan lembut bertanya kepada Lin Yaqi, "Apakah pria ini memiliki hubungan denganmu?" Lin Yaqi menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenalnya." Ye Zhangfeng tersenyum tipis, dengan malas mencondongkan tubuh ke belakang,
tampaknya tidak membantu Si Yan dengan sukarela. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jika kamu ingin bertarung, menjauhlah sedikit dariku. Jika kamu tidak menyentuhku, aku tidak akan marah." Linglung, Kuyan King akhirnya berdiri, menatap Gu Linglung lalu berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu berniat membiarkan mereka mati? Lalat yang berdengung di sekitarku menggangguku. Mereka pantas mati." Gu Linglung menjawab dengan dingin. Dengan enggan, Kuyan King berkata dengan serius, "Han Feng, kau seharusnya tidak membuat kekacauan di sini. Kalian bukan lawannya. Lagi pula, kebencian kami bukan urusanmu." Wajah pria yang memimpin tampak sedikit aneh setelah mendengar ini. Dia menoleh dan melirik Kuyan King dan berkata, "Nonaku, kau terlalu meremehkan kami." "Aku tidak meremehkanmu," Kuyan King melanjutkan. "Kalian bukan lawannya. Bahkan jika kalian menyerang bersama-sama, kematian adalah satu-satunya jalan yang menanti kalian." Para prajurit di kedai itu semua tercengang setelah mendengar ini. Bahkan Lin Yaqi terpesona, mengernyitkan alisnya, menarik blus Ye Zhang Feng dan bertanya, "Baik kecil, apakah temanmu ini berbahaya?" Ye Zhang Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil terkekeh, "Aku tidak tahu." Si Yan sedang minum anggur sendirian, tidak peduli dengan keempat prajurit yang memprovokasinya. Dia hanya menatap Lin Yaqi dan Ye Zhang Feng dengan acuh tak acuh di depannya, lalu mengalihkan pandangannya ke danau melalui jendela. Setelah mendengar nasihat Kuyan King, wajah keempat prajurit itu, yang ingin memenangkan hati seorang wanita cantik, menjadi gelap. Mereka berdiri di belakang Si Yan dengan ragu-ragu, mempertimbangkan apakah mereka harus mengambil tindakan yang berbahaya. Si Yan masih bersikap normal, berkonsentrasi pada danau air panas, melihat ke arah Putri Duyung di dalam danau. Di sudut barat daya danau yang sangat beruap itu, sesosok tubuh yang menawan sedang berenang seperti Putri Duyung. Wanita ini secara teratur muncul dan tenggelam dari air. Sosok cantik itu berkedip-kedip samar di dalam uap. Orang lain tentu tidak dapat melihatnya dengan jelas, jadi mereka akan merasa sangat penasaran sehingga membuat mereka ingin mendekat untuk melihat lebih dekat betapa cantiknya sosok itu. Di air biru kehijauan, wanita itu terkadang melihat ke arah Si Yan dan tersenyum seolah-olah dia dengan bangga memamerkan tubuhnya yang menarik. Di sampingnya, ada sekitar 10 prajurit dari berbagai pasukan di laut tak berujung. Mereka semua menatapnya dengan penuh gairah dengan mata yang senang, tetapi tidak berani mendekat. Di bar, beberapa prajurit juga menatapnya dengan mata tercengang yang terpaku pada tubuh gadis yang mempesona itu yang dapat membuat orang lain tergila-gila. Banyak dari mereka bersiul dan kesal karena tidak dapat melompat ke dalam air, datang lebih dekat untuk mengagumi kecantikannya. "Apakah kamu berani datang ke sini dan bermain denganku di air?" Di bawah tatapan tajam dari banyak prajurit, wanita itu mengangkat lengannya yang seputih salju, menunjuk ke arah Si Yan sambil tersenyum provokatif. "Si Yan, jika kamu punya nyali untuk datang ke sini, aku akan setuju untuk membiarkanmu mandi di sebelahku. Beranikah kau turun ke sini?" Di area pemandian yang luas, banyak lampu bergerak mengelilingi Cao Zilan. Wajahnya yang mempesona perlahan-lahan tampak lebih jelas. Uap berkabut melayang di sekitar tubuhnya seperti makhluk hidup sungguhan yang menari, mengikuti gerakannya yang lembut. Itu memberi orang perasaan bahwa belut putih panjang sedang berkicau di sekitarnya. Berdiri di danau, Cao Zilan terus-menerus memperlihatkan senyum lebar di wajah cantiknya. Di depan orang lain, dia tampak tidak takut atau malu. Jarinya yang kecil seperti batu giok menunjuk ke arah Si Yan dari kejauhan sementara napasnya terengah-engah. Semua orang berteriak, tidak peduli apakah itu prajurit pria atau wanita di area pemandian ini, atau pemuda luar biasa di sekitarnya, atau mereka yang mengenalinya atau tidak, semua orang terkejut. Mengikuti arah yang ditunjuk oleh jari seperti batu giok milik Cao Zilan, semua orang dengan gugup mencari target dan akhirnya menemukan Si Yan di dekat jendela. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, wajah Si Yan tetap normal seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi target mereka. Dia terus minum sendirian tanpa memerhatikan kata-kata Cao Zilan. Dia tidak menunjukkan perubahan yang tidak biasa dan mempertahankan sikap acuh tak acuhnya. Lin Yaqi dan Ye Zhang Feng di sampingnya juga bingung, menatapnya dengan wajah aneh. Setelah mendengar kata-kata Cao Zilan, lebih dari 10 prajurit muda di kedai itu secara mengejutkan menatapnya dengan mata penuh kengerian,
kekaguman, iri hati, ketidakpuasan, kecurigaan, Sementara banyak pikiran berputar di kepala mereka, mereka diam-diam berspekulasi tentang identitas Xian. Keempat prajurit muda, yang memiliki niat untuk mengganggu, berada dalam keadaan linglung di belakang Xian seperti ayam jantan kayu, berdiri seperti tiang tanpa reaksi apapun. Gu Linglung diam-diam menggertakkan giginya, merasa marah dan benci pada saat yang sama sambil diam-diam mengutuk Cao Zilan. Ku Yanqing perlahan duduk, menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apakah putri keluarga Cao memanggilmu? Ye Zhangfeng terkejut beberapa saat kemudian menggigil dan berkata dengan wajah aneh, "Kakak, siapa kamu sebenarnya?" "Aku kenal Cao Zilan ini. Wanita ini terkenal karena kecantikannya di laut tak berujung. Banyak orang menjadi gila karena dia. Aku belum pernah mendengar bahwa dia pernah melirik seseorang. Tapi, kau bisa melakukannya, bahkan membuatnya mengambil inisiatif. Bagaimana kau melakukannya?" Xian menggelengkan kepalanya dengan wajah dingin, dia sakit mental. Lin Yaqi terkekeh, terus-menerus mengangguk. Dia memang punya gangguan mental. Dia bisa tanpa malu melakukan sesuatu seperti ini di depan begitu banyak orang. Aku benar-benar mengagumi wanita ini. Kau tidak turun. Ye Zhangfeng berkata, bagi banyak orang di laut tak berujung, wanita itu adalah harta karun yang sangat berharga. Dia telah secara proaktif mencarimu. Apa yang kau tunggu? Banyak mata tertuju pada Xian, dan semua orang dengan ekspresi berbeda tampaknya menunggu sesuatu terjadi. Cao Zilan tersenyum lembut seperti kuncup bunga sakura yang sangat indah. Lekuk tubuhnya ditutupi oleh banyak sinar cahaya, rambutnya lembut dan berkilau, bibirnya yang penuh berwarna merah dan menarik. Dia meninggikan suaranya dan melanjutkan, "Xian, mengapa kau takut padaku? Kau takut aku akan melahapmu?" Di kedai minuman, seorang wanita dengan rambut sepinggang terkejut, menutup mulutnya, menatap Xian dengan tak percaya. Klang, nampan di tangannya jatuh ke tanah, buah-buahan hijau berserakan, berguling kemana-mana. "Linda," wanita lain di sebelahnya berteriak pelan. "Berhentilah linglung." Linda menutup mulutnya dengan heran. Dia hanya berdiri di sana, dengan bingung menatap Xian dari kejauhan, sepertinya tidak mendengar suara orang di sampingnya. "Lan Jie, apa yang kamu lakukan?" Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari sebelah kiri Xian. Seorang pria setinggi 2 meter dengan tubuh yang sangat kekar dan wajah merah yang ganas sedang menatap Xian. Dia mengenakan kain kulit binatang pedesaan yang melilit tubuhnya, memperlihatkan kulit kecoklatan dengan bekas luka yang tebal. Otot-otot yang terbuka menunjukkan kekuatan yang luar biasa. "Mengu, jangan ikut campur dalam urusanku." Cao Zilan masih mempertahankan senyumnya yang mempesona di wajahnya sementara matanya diam-diam melihat ke arah Xian. Dia terus memprovokasi Xian, "Xian, kamu tidak punya nyali untuk melakukannya. Putri keluarga Cao itu gila. Dia memang sudah gila. Lagi pula, apakah itu dia? Aku pernah mendengar bahwa dia tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadap pria manapun. Bagaimana mungkin? Itu pasti dia. Kalau tidak, bagaimana mungkin Mengu dari sekte barbar tak berbudaya bisa marah seperti itu?" Petik 2, Di dekat danau, di kedai minuman, keributan meningkat, mayoritas prajurit berkumpul dalam kelompok 5 atau 7 orang dan berdiskusi dengan riuh. Hanya dalam waktu singkat, Xian tiba-tiba menjadi perhatian semua orang. Mereka semua menebak identitasnya, ingin tahu hubungan antara dia dan Cao Zilan. Di area perdagangan dari kejauhan, ada seseorang dengan cadar hitam menutupi wajahnya. Saat orang itu mendengar keributan di area pemandian, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat, berdiri di jalan area perdagangan, melihat ke arah tempat ini. Setelah melihat sekilas dengan cepat, orang itu tiba-tiba bergidik. Mata dengan emosi campur aduk dan bingung menatap Xian tanpa berkedip. Xian tampaknya juga merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke arah orang itu. Keempat mata bertemu, seolah-olah ada kilatan petir yang menyambar, dan perasaan yang tak terhitung jumlahnya telah terpancar melalui kilatan petir ini. Mereka yang melihat Xian semua menyadari bahwa mata Xian telah berubah. Mereka secara tidak sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah tatapannya, tetapi yang dapat mereka lihat hanyalah sepasang mata yang indah, cerah, dan dalam.
Setelah tiba-tiba menoleh ke belakang lagi, di bawah banyak tatapan yang diteliti, Xian menyeret setengah senyum dari sudut mulutnya lalu berkata, bukannya aku tidak berani turun. Aku berterima kasih atas niatmu. Sayangnya, aku telah diambil. Jika kamu ingin menjadi favoritku, kamu harus berusaha lebih keras. Dan pertama-tama, itu harus diterima olehnya. Xian menunjuk ke arah orang yang mengenakan kerudung hitam. Di bawah tatapan penuh perhatian orang lain, wanita itu melepaskan kerudung hitamnya, memperlihatkan kecantikan yang luar biasa mempesona. Dia dengan lembut dan ramping melompat, perlahan melangkah selangkah demi selangkah menuju Xian. Dia seperti peri yang dikirim dari surga dengan sopan santun yang sangat elegan. Dalam cuaca yang lembab, dia sengaja berjalan melalui jendela di depan Xian lalu turun dan berdiri di sampingnya. Semua orang berteriak lagi, Xian dari Laut Kiara. Itu memang dia, roh bela diri reinkarnasi sangat ajaib. Akhirnya, kita telah menyaksikannya hari ini. Siapa bajingan kecil itu? Mengapa dua bunga terindah di laut tak berujung mengikutinya? Xian, pernahkah kamu mendengar tentang nama ini? Hanya iblis yang tahu. Sialan, aku tidak mengerti apa-apa. Bagaimana mungkin Nona Chao, yang sangat aku kagumi, bisa dengan gegabah bertindak seperti ini hanya karena bajingan ini? Petik 2. Petik 2. Sebagian besar prajurit muda menunjukkan kesedihan dan kekecewaan mereka. Mereka dengan marah mengatupkan gigi mereka, menatap Xian, kesal karena tidak bisa melahapnya. Banyak gadis, sebaliknya, menunjukkan kegembiraan mereka. Mata mereka dibanjiri sinar penasaran, menatap Xian dengan penasaran, ingin tahu daya tarik mistis macam apa yang dimiliki Xian yang membuatnya mampu menarik kekaguman kedua wanita cantik itu, Chao Zilan dan Xia Xinyan. Seketika, di dalam area pemandian, juga di luar, orang-orang dengan riuh membicarakan apa yang sedang terjadi. Kapan kau tiba? Xian bertanya dengan lembut. Duduk di sebelah Xian, tanpa melihat wajah marah Chao Zilan di danau, Xia Xinyan menyunggingkan senyum, aku baru saja tiba pagi ini. Sekte Tiga Dewa telah mengundang kita. Kakekku juga akan datang ke sini bersamaku. Tang Yuanan sangat perhatian. Xian mengangguk. Dia mengulurkan tangannya memegang tangan Xian yang seperti batu giok, tetapi Xian menepisnya dengan kesal. Xian juga menatapnya dengan tatapan hitam. Ini salah. Beraninya kau membuat Chao Jie marah. Aku akan menghajarmu sampai mati. Sebuah raungan bergema. Mengu dari sekte barbar yang tidak berbudaya dengan tubuh yang ganas dan kokoh seperti harimau atau macan kumbang tiba-tiba berlari ke arah Xian. Swosh swosh swosh. Sebuah suara yang memekakkan telinga muncul di udara. Begitu Mengu melompat ke udara, kekuatan yang luar biasa menyebar dari tubuhnya. Xian mengernyitkan alisnya. Matanya berubah menjadi dingin. Slosh slosh slosh. Air menyembur dari tempat mandi di bawah Mengu. Pilar air bening melesat dan kemudian terbang lurus ke arahnya. Enyahlah, teriak Mengu. Gelombang suara, yang seperti puluhan ribu pedang, langsung menghantam pilar air yang indah itu yang mendekat secara besar-besaran. Cahaya pedang itu menebas pilar-pilar air yang seperti silinder batu, memecahnya menjadi banyak tetesan air yang berceceran di mana-mana di udara. Mengu menginjak tetesan air yang besar dan kemudian dengan brutal berlari ke arah Xian. Petir menyambar. Sebuah tongkat hitam besar tiba-tiba muncul di tangan Magu. Guntur bergema. Sinar cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tongkat besar, murni, dan spektakuler itu, menyeret aura mereka yang tak tertandingi. Mereka melesat ke arah dada Xian sekaligus hanya dalam sekejap. Awas! Ye Zhangfeng berteriak pelan tetapi tetap di tempatnya, kecuali sedikit mengernyit. Lin Yaqi menunjukkan kegembiraannya. Wajahnya berseri-seri merah, tetapi suaranya masih sangat lembut, orang aneh itu memiliki kekuatan dewa bawaan. Dikatakan bahwa dia telah membunuh seorang prajurit alam nirvana hanya dengan satu serangan. Kita bisa menyaksikan bahayanya hari ini. Hahaha, dia menaruh semua kebencian ke dalam tindakannya kali ini. Kita akan melihat drama yang menarik. Segel energi, yang diciptakan oleh konvergensi cahaya, muncul di telapak tangan Xian. Lapisan demi lapisan segel ini menumpuk menjadi satu yang kemudian dengan cepat ditembakkan dari telapak tangannya. Segel kehidupan. 7 segel bergabung menjadi satu yang seberat gunung. Cahaya dewanya sangat besar, kekuatannya bisa menghancurkan gunung dan tanah menjadi debu.
Boom! Suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema dari area pemandian. Dalam ledakan yang menusuk telinga itu, batu-batu biru danau berserakan di sana-sini. Sebuah kedai di sebelah danau air panas runtuh seketika. Blok-blok batu besar jatuh secara besar-besaran, membuat banyak prajurit berlarian sambil memegang kepala mereka dan mengumpat dengan keras. Tubuh Mengu di udara terus bergetar. Tongkat besar terlepas dari tangannya, jatuh dan langsung mengenai sebuah kedai yang kemudian runtuh tak lama kemudian. Tangan Xian mati rasa, urat nadinya hampir meledak, dan wajahnya memerah. Dia harus mundur 3 langkah untuk bisa menstabilkan dirinya. Berbahaya, jantung Xian bergetar, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin seperti es, matanya memancarkan keinginan bertarung yang tak terbatas. Dia melompat dan menukik ke arah Mengu di danau seperti elang yang menangkap mangsanya. Lanjutkan, Mengu berdiri di danau. Saat melihat Xian menukik ke bawah, dia tiba-tiba tertawa mengerikan, tulang-tulang di tubuhnya berderak, menghasilkan suara ledakan terus-menerus. Aura luar biasa Mengu keluar dengan cepat, mengikuti suara retakan tulang. Buk, pakaian Mengu robek seluruhnya. Lembaran kulit binatang di tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan, berhamburan ke seluruh langit. Aliran kekuatan yang liar, mengigau, dan dahsyat tiba-tiba terpancar dari tubuh Mengu. Urat-urat hijau di tubuh Mengu tampak seperti saling menjalin, yang mirip dengan beberapa garis hitam yang bergerak ke berbagai arah di tubuhnya. Itu juga tampak seperti seorang pelukis buta dengan kuas di tangannya yang menggambar garis-garis tebal, menciptakan beberapa formasi. Hanya dalam beberapa detik, posisi pembuluh darah di seluruh tubuh Mengu telah berubah. Setelah urat-urat hijau muncul, mereka kemudian berubah menjadi semacam pola, yang menyerupai tato yang mengikat tubuhnya. Tato ini sombong sekaligus perkasa seperti kerbau buas bertanduk hijau. Kerbau buas bertanduk hijau yang muncul di kulitnya membuat orang-orang merasa bahwa kekuatannya telah diperkuat secara luar biasa dan akan segera melesat keluar. Kekuatan urat Dewa Barbar. Di kedai, banyak prajurit tiba-tiba berteriak kaget. Kekuatan Vena Dewa Barbar adalah teknik bela diri tingkat menakutkan dari sekte barbar yang tidak berbudaya, yang jelas tidak boleh diremehkan. Dikatakan bahwa Mengu adalah seorang jenius bawaan yang anomali. Pembuluh darahnya secara alami lebih luar biasa kokoh daripada orang biasa. Ketika dia menggunakan kekuatan Vena Dewa Barbar, pembuluh darahnya berdebar seolah-olah ada semacam kekuatan barbar yang terus menyebar tanpa henti dari tulang dan pembuluh darahnya. Mengu dikenal sebagai orang dengan kekuatan dewa yang menduduki peringkat pertama di antara generasi muda di Laut Tak Berujung. Tidak perlu baginya untuk menggunakan harta rahasia apapun, Mengu hanya perlu mengandalkan kekuatan dewa miliknya sendiri. Belum lagi para prajurit di alam yang sama, para prajurit alam nirvana tidak mungkin melawannya. Itu benar, dikatakan bahwa Mengu biasa melancarkan serangan yang membuat seorang prajurit alam nirvana meledak dan mati. Jika seorang prajurit alam nirvana ingin mengalahkannya, ia harus menggunakan dukungan laut kesadarannya dan mengaktifkan jiwa yang menindas untuk menyia-nyiakan ki yang mendalam di tubuh Mengu. Begitulah cara ia bisa mengalahkan Mengu, semoga saja. Bajingan kecil itu kacau sekarang. Ia berani bertarung 1 lawan 1 dengan Mengu. Ia tidak peduli mati atau hidup. Sekelompok prajurit berteriak keheranan, tidak menahan diri tetapi membahas teknik bela diri ajaib dari sekte barbar yang tidak berbudaya. Banyak orang berdiri dan menonton di samping area pemandian. Pembuluh darah Mengu, yang menonjol-menonjol, telah menciptakan tato kerbau buas bertanduk hijau. Tulang-tulangnya berderak seperti suara kembang api yang meledak. Aura yang mengerikan berangsur-angsur muncul. Luncurkan. Sebuah teriakan yang membawa kekuatan yang sekuat tanah longsor gunung es bergema dari area pemandian, menciptakan gelombang besar. Tubuh Mengu yang setinggi 2 meter dengan hikmat berdiri di danau seperti dewa barbar, menciptakan banyak gelombang setinggi 10 meter. Aura di sekelilingnya sangat luar biasa. Di udara, sosok yang mengesankan menukik tepat di depan Mengu secepat kilat. Orang ini tidak memilih untuk mengambil tindakan dari udara. Kemarilah. Wajah Mengu menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Otot dadanya seperti bongkahan baja dingin. Tangannya terus-menerus memukul dadanya seolah-olah dia gila. Xian mengernyitkan alisnya, wajahnya sedingin es hitam. Dia dengan lembut menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, di depan mata banyak orang,
tubuhnya yang perkasa berangsur-angsur menyusut dan berubah menjadi kurus kering. Begitu tubuhnya kering, aliran aura mengerikan yang menyeret berbagai emosi kekerasan, keputusasaan, rasa jijik, dan pembunuhan tiba-tiba naik dan bercampur dengan uap di area pemandian, menciptakan semacam zat putih aneh yang menutupi seluruh tubuhnya. Saat menonton, orang lain akan merasa bahwa tubuh Xian ditutupi dengan baju besi perak yang indah yang penuh dengan aura jahat. Transformasi tubuhnya berbeda dari Mengu. Setelah Mengu menjadi gila, tubuhnya mengembang, menjadi lebih besar dan lebih berani. Xian, sebaliknya, menjadi bisu. Tubuhnya yang mengesankan telah mengerut dan mengering. Aura spiritual melonjak membawa kekuatan yang sangat ganas yang dapat membekukan hati orang lain. Tidak pernah sebelumnya ada seorang prajurit di alam yang sama yang berani melakukan serangan langsung terhadapku. Mengu dengan bersemangat menjilat bibirnya seolah-olah dia adalah binatang buas yang haus darah. Tapi kamu berbahaya. Kamu tidak terluka setelah menerima satu serangan kekuatan penuh dariku. Tidak heran mengapa kamu begitu ambisius seperti ini. Mata Xian sedingin pedang es. Dia menyeret senyum tipis dari sudut mulutnya. Ayo lanjutkan. Mengu meraung, menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Batu-batu biru di dasar danau hancur berkeping-keping di bawah injakannya. Kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari kakinya. Dengan Mengu sebagai pusatnya, dalam kisaran 50 meter, dasar batu biru danau hancur menjadi potongan-potongan kecil di bawah kakinya yang agresif seolah-olah ditumbuk oleh ratusan pentungan besar. Mengu masih berdiri di sana tanpa bergerak. Batu-batu biru dalam kisaran 50 meter di sekitarnya telah hancur dan berserakan di sana-sini. Puing-puing batu biru yang terseret di sepanjang air biru kehijauan telah menciptakan banyak anak panah air yang terbang ke udara bersama-sama. Sementara anak panah air ini masih berterbangan di udara, Mengu tiba-tiba mengambil tindakan. Seperti gunung besar yang bisa berjalan, Mengu menyapu ke arah Xian. Tanah berguncang dimanapun dia lewat. Di dalam area pemandian, gemuruh bergema tanpa henti. Puluhan ribu ton air, yang dihantarkan oleh kekuatan yang tidak diketahui, mengembun dan menyatu ke tubuh Mengu. Air danau menjadi kental dan kemudian berubah menjadi lebih padat, terus-menerus menempel di tubuh Mengu. Tubuhnya tampak lebih besar saat ini. Sebelum tiba di tempat Xian, ribuan ton air ini telah membuatnya jauh lebih kuat. Seperti raksasa di zaman kuno, Mengu meluncurkan tangan besinya yang membawa banyak tetesan air yang sangat indah. Di dalam setiap tetesan air ini terdapat kekuatan yang cukup dahsyat untuk menghancurkan daging dan tulang prajurit alam bumi biasa. Sangat kuat, Mengu ini memang memiliki kekuatan dewa yang mengerikan. Kekuatan luar biasa ini diciptakan oleh kondensasi dan penyempurnaan tubuhnya dan ki mendalam. Berton-ton air itu tidak hanya melekat erat tetapi juga mengandung kekuatan yang dapat membuat ledakan yang mengguncang bumi. Mengu ini layak menjadi jenius sekali dalam 1000 tahun dari sekte barbar yang tidak berbudaya. Orang itu menyembunyikan kekuatan yang mengerikan di dalam tetesan air yang dapat meledak kapan saja. Dia menggunakan kelembekan tetesan air untuk menetralkan kecepatan kekuatan, mencegahnya meledak seketika. Mengu ini sama sekali bukan orang yang tumpul. Mampu melakukan ini telah membuktikan bahwa dia bukan orang bodoh. Benar, Mengu ini sangat berbahaya. Tidak heran dia tidak terkalahkan saat bertarung dengan seorang prajurit nirvana. Dia memang memiliki beberapa potensi. Semua orang membuka mata lebar-lebar, dengan bingung menyaksikan pemandangan di danau. Wajah mereka menunjukkan rasa takjub yang tak terbayangkan. Banyak orang yang mandi di danau harus berlarian tanpa peduli apakah mereka basah atau tidak. Mereka buru-buru naik ke teras kedai minuman dan kemudian menyaksikan pertempuran dari sana. Kemampuan tempur kedua dalam power ranking layak mendapat pujian dari semua orang. Ye Zhangfeng berdiri di samping jendela, menganggukkan kepalanya pelan. Ia lalu melirik Lin Yaqi dan berkata sambil tersenyum lebar, "Jie, jika kau menghadapi Mengu tanpa menggunakan harta rahasia apapun, hanya mengandalkan kekuatan fisikmu untuk bertarung, bagaimana menurutmu tentang kemungkinan menang?" Mata indah Xia Xinyan berbinar, menatap gadis di sampingnya dengan heran. Dia tidak tahu hubungan antara Xian dan kedua orang ini. Karena dia melihat mereka duduk di meja yang sama dengan Xian, dia berasumsi bahwa Xian dan Ye Zhangfeng, Lin Yaqi adalah teman.
Oleh karena itu, dia diam-diam memperhatikan mereka sejak dia memasuki kedai ini. Baik Ye Zhangfeng maupun Lin Yaqi telah memberinya perasaan aneh. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa mereka memancarkan semacam aura yang dapat membuat jantung orang lain berdebar kencang. Dia merasa bahwa Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi sangat luar biasa, dan basis kultivasi mereka sama sekali tidak rendah. Saat ini, saat dia mendengar pertanyaan Ye Zhangfeng, dia terkejut dalam hati dan sangat tercengang. Mengu adalah prajurit kelas atas yang menduduki peringkat nomor 2 dalam peringkat kekuatan laut tak berujung. Dikatakan bahwa tidak ada yang memiliki kekuatan barbar sekuat miliknya. Meskipun Ye Zhangfeng telah menyaksikan bahaya Mengu, dia tetap mengajukan pertanyaan itu. Apakah dia mungkin merasa bahwa gadis cantik ini bahkan lebih kuat dari Mengu? Kemungkinan menang hanya 5-5. Lin Yaqi mengernyitkan alisnya, berpikir serius sejenak sebelum berbicara. Jika hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk bertarung, itu hanya bisa menjadi seri. Tapi, jika itu adalah pertarungan fana, yang mati adalah dia. Gadis itu berkata dengan wajah percaya diri. Xia Xinyan terkejut. Mata indahnya menyala curiga karena dia tidak tahu apakah Lin Yaqi mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ye Zhangfeng tiba-tiba mengangguk seolah-olah itu sudah jelas. Jika itu adalah pertarungan fana, yang mati tidak diragukan lagi adalah orang itu Mengu. Aku tidak berpikir dua kali tentang ini. Tapi aku juga percaya bahwa jika kamu mengambil risiko, hanya menggunakan kekuatan fisik yang kasar, kemungkinanmu untuk menang masih lebih tinggi. Lin Yaqi mengangkat wajahnya dan dengan marah berkata, itu sudah jelas. Keheranan semakin besar di mata Xia Xinyan. Boom! Tepat pada saat ini, di tempat pemandian, pusaran muncul dan menyapu tetesan air dari danau. Pusaran ini menyedot semua tetesan air yang mengandung kekuatan luar biasa. Setiap tetes air yang jatuh ke pusaran itu telah melepaskan ledakan yang mengguncang bumi. Air di danau itu berceceran di mana-mana. Tidak ada satupun tetes air yang mengandung kekuatan dahsyat, yang telah dikondensasikan oleh Mengu, yang dapat menyentuh tubuh Xian karena tertarik oleh pusaran itu dan kemudian larut. Sementara Mengu menggeram dengan berbusa, di danau di bawahnya, Xian melayang-layang tepat di atas mata pusaran yang akan datang ketika dia tiba-tiba melompat dan berselancar di atas ombak. Asap berkabut yang jahat mengembun di tubuhnya. Dia sekarang tampak seperti seekor naga yang melompat keluar dari laut, melesat lurus ke arah Mengu. Kedua pria itu masing-masing memadat dan menciptakan pilar air yang besar, menempatkan semua kekuatan mereka ke dalam pilar air mereka sendiri. Aura yang dipancarkan dari pilar air ini begitu kuat seolah-olah dapat menghancurkan gunung dan tanah menjadi berkeping-keping. Kedua pilar air ini kemudian bertabrakan dengan keras. Swosh swosh swosh. Tabrakan kedua pilar air raksasa ini melesatkan banyak anak panah air di sana-sini. Masing-masing anak panah air mengandung kekuatan mengerikan yang membuat orang-orang ketakutan. Anak panah ini yang seperti tirai air tebal melesat kemana-mana. Banyak suara memekakkan telinga bergema. 12 bar yang megah tiba-tiba mengalami kekuatan yang sangat merusak. Hanya dalam sekejap, 5 di antaranya tertusuk oleh anak panah air dan runtuh. 7 sisanya bergetar tak terkendali dan berada di ambang kehancuran. Untungnya, sekawanan prajurit dari bar menyatukan kekuatan mereka untuk mencegah mereka jatuh dengan berbahaya. Namun, pertarungan antara Xian dan Mengu masih berkecamuk. Gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari dua pilar air. Setelah memancarkan cahaya yang menyilaukan dan melepaskan ribuan anak panah air, mereka runtuh dengan cepat. Pada saat ini, Xian dan Mengu berdiri, saling berhadapan di permukaan air. Pukulan kuat mereka bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang seperti gulungan guntur yang mengerikan. Banyak sinar cahaya yang dapat menyilaukan dan membuat pusing orang lain langsung menutupi keduanya, membuat sosok mereka ambigu. Hanya dalam beberapa detik, tidak diketahui berapa kali mereka telah meluncurkan serangan mereka. Boom! Ombak berjatuhan, tubuh mereka seperti tombak panjang yang menukik dengan kecepatan yang luar biasa ke area pemandian, menciptakan kawah besar di tengah danau. Aliran air yang membanjiri kawah dengan gila-gilaan dihantam langsung ke langit oleh kekuatan mengerikan di dalam kawah, berubah menjadi naga air dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aliran air terus mengalir ke kawah kemudian berubah menjadi naga air yang mengamuk dan membubung ke langit.
Setelah kekuatannya berangsur-angsur hilang, mereka kembali menjadi tetesan hujan yang jatuh. Sialan, tidak bisa melihat apa-apa. Mengapa kau menggali ke dalam tanah? Sial, kau baru saja mengencingi kembang apiku. Aku ingin turun untuk melihat. Jika kau ingin mati, silakan saja. Aku jamin kau tidak akan ada lagi di dunia ini besok. Di teras kedai yang berguncang, banyak prajurit merengek, ingin turun ke sana untuk melihat lebih jelas, tetapi mereka takut akan gempa susulan dari kekuatan mereka berdua. Jadi, mereka hanya bisa terus tinggal di kedai dan mengeluh tanpa henti. Bum bum bum. Di dalam kawah yang dalam itu, yang seperti sumur, Xian dan Mengu masih saling berpegangan. Kekuatan yang luar biasa mengalir deras dari mereka berdua. Kekuatan dahsyat, yang dapat dengan mudah menghancurkan prajurit biasa, mengalir keluar melalui anggota tubuh mereka, bertabrakan satu sama lain dan menciptakan suara ledakan seperti guntur yang menggelegar. Bagian dalam bumi hancur begitu parah sehingga parit dalam muncul di mana-mana. Xian mengaktifkan Petrification Martial Spirit yang membuat tubuhnya sekeras batu atau baja. Kekuatan negatif itu seperti gelombang pasang, bergabung dengan ki-nya yang dalam dan mengalir deras kemana-mana di dalam tubuhnya. Setiap kali sebuah pukulan diluncurkan, suara ledakan yang mengguncang bumi bergema dari dalam tulang lengannya. Sementara dia dengan bebas melepaskan kekuatan itu, tubuhnya, yang telah ditempa ribuan kali sebelumnya, tiba-tiba melepaskan perasaan luar biasa yang tak terlukiskan seolah-olah tubuhnya mengandung kekuatan tak terbatas yang tidak mungkin meledak. Ketika kekuatan Mengu yang dahsyat menghantam tubuhnya, sebuah suara yang seperti potongan-potongan kesadaran mental yang saling bertabrakan muncul. Xian merasa seluruh tubuhnya kesakitan seolah-olah semua selnya hancur sekaligus. Namun, selama rasa sakit itu, dia juga merasa segar pada saat yang sama. Sebuah ilusi ajaib telah muncul. Dia merasa bahwa tubuhnya adalah senjata ajaib dan Mengu adalah palu besar yang memukul tubuhnya. Tampaknya ini adalah langkah yang sangat diperlukan saat menempa senjata ajaib. Kekuatan Mengu, yang cukup untuk menghancurkan semua bagian dalam tubuhnya, juga tampaknya memiliki beberapa efek yang membantu tubuhnya melalui proses penempaan yang luar biasa. Di bawah serangan deras Mengu, di dalam tubuhnya yang disetrika, sel-sel terus terbagi dan kemudian bergabung, pembuluh darah terlalu meregang sehingga mungkin akan pecah kapan saja. Bahkan tulang-tulang di dalam tubuhnya juga menghasilkan suara, jeritan, seolah-olah akan mengalami beberapa transformasi. Di bawah pengaruh pukulan yang kuat, esensi luar biasa dari Ice Cold Flame dan Earth Flame, yang bersembunyi di dalam tubuhnya, juga secara ajaib menyatu ke dalam tulang-tulangnya dan kemudian menjadi bagian dari sel-sel dan pembuluh darah. Di bawah serangan Mengu yang ganas, Xian merasa sangat nyaman. Namun, Mengu tidak menyukainya. Berada di peringkat pertama generasi muda sekte barbar yang tidak berkultivasi, dia selalu diwariskan kekuatan paling kuat dari sekte barbar yang tidak berkultivasi sejak dia masih kecil. Sejak dia lahir, dia sudah memiliki kekuatan dewa bawaan, pembuluh darah dan darahnya juga berbeda dari orang biasa. Tubuh saat ini memberinya kekuatan yang tak tertandingi yang membantunya mengolah banyak teknik pertempuran berbahaya dari sekte barbar yang tidak berkultivasi hingga tingkat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Selama ini, Mengu selalu berasumsi bahwa dia adalah dewa barbar generasi berikutnya. Di alam yang sama, tidak ada yang bisa bertarung langsung dengannya. Namun, saat bertarung dengan Xian hari ini, dia menyadari bahwa legenda tubuh dewa barbar, yang telah tersebar sepanjang sejarah sekte barbar yang tidak terlatih, bukanlah satu-satunya kebenaran. Di dunia ini, ternyata tanpa mengolah sihir sekte barbar yang tidak terlatih maupun bantuan dari pelet spiritual sekte barbar yang tidak terlatih, masih ada seseorang yang memiliki tubuh yang sekuat miliknya. Kekuatan mengerikan yang telah dia upayakan untuk dilepaskan mampu menghancurkan binatang buas pada tingkat yang sama meskipun kekokohan binatang buas ini jauh melampaui para prajurit pada tingkat yang sama. Dia biasa mencobanya. Dia benar-benar dapat menghancurkan organ binatang buas tingkat kelima, singa berlapis baja mata hijau, hanya dengan satu serangan, yang menyebabkan kematiannya yang menyedihkan. Tubuh singa berlapis baja mata hijau sangat kokoh. Bahkan organ-organ di dalam tubuhnya ditutupi oleh beberapa lapisan daging yang sekeras baju besi.
Bahkan jika ki mendalam yang kuat dari prajurit biasa dapat masuk ke dalam tubuhnya, masih sulit untuk menghancurkan lapisan daging tersebut untuk melukai organ-organ dalamnya. Namun, hanya dengan satu pukulan, disertai dengan kekuatan pukulan yang sangat dahsyat, ia telah menghancurkan organ-organ singa berlapis baja mata hijau, bahkan lapisan dagingnya, yang sekeras baju besi yang baru saja hancur. Kekuatan dewa yang tak tertandingi. Ia berasumsi bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat lebih kuat dari kekuatan barbarnya, atau memiliki tubuh yang lebih kokoh darinya. Namun, hari ini, kekuatannya yang dahsyat seperti angin kencang dan badai besar tidak dapat menghancurkan sistem Xian setelah menyapu seluruh tubuhnya. Ia bahkan merasa bahwa ia sedang bertarung dengan batu 1000 tahun. Pukulannya tampaknya mengenai batu lava langka, bukan tubuh yang hidup. Bum 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 bum. Suara ledakan yang bahkan dapat menyingkirkan gunung muncul dari lubang besar yang dalam itu. Setelah itu, naga air beterbangan ke langit satu persatu di tengah pancuran air yang indah, menyilaukan mata orang lain. Banyak gelombang bergetar tiba-tiba menyebar dari tengah area pemandian. Dimanapun gelombang bergetar itu menyebar, tanah langsung terbelah. Kedai-kedai itu, yang telah terguncang dan hampir runtuh, akhirnya berguncang hebat karena tidak dapat menahan gelombang kejut yang beruntun lagi. Dikelilingi oleh banyak teriakan, banyak prajurit bergegas melompat dan terbang keluar. Sebelum para prajurit itu bisa keluar sepenuhnya, kedai-kedai yang tersisa akhirnya runtuh pada saat yang sama karena mereka harus menanggung terlalu banyak getaran beruntun. Xia Xinyan, bersama dengan Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi, dan prajurit lainnya buru-buru menjauh dari area pemandian, berlari menuju area perdagangan di kejauhan. Bangunan-bangunan di area perdagangan terbuat dari batu-batu yang berkobar, yang hanya dapat ditemukan di Pulau Matahari. Selain itu, setiap bangunan diperkuat oleh formasi khusus. Oleh karena itu, semua getaran yang mencapai area perdagangan akan langsung ditekan. Area perdagangan masih aman. Tidak lama setelah itu, banyak prajurit yang basah kuyup seperti tikus yang tenggelam bergeser ke area perdagangan untuk terus menonton pertarungan. 3 orang, Xia Xinyan, Ye Zhangfeng, dan Lin Yaqi juga termasuk di antara orang-orang itu. Ketiganya tampaknya tidak mengkhawatirkan Xian. Wajah Xia Xinyan masih tenang, Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi bahkan menunjukkan kegembiraan mereka, berdiskusi bersama tanpa henti di jalan. Getaran aneh di dalam bumi semakin lama semakin keras hingga para tetua yang sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi di Gunung Cahaya Suci Pulau Matahari juga menjadi waspada. Di depan gua-gua di lereng Gunung Pulau Matahari, beberapa sosok yang memancarkan aura panas muncul diam-diam. Mereka berdiri di bawah naungan pohon-pohon kuno di depan gua, menatap ke bawah dengan dingin. Seberkas cahaya dewa melesat. Pemimpin Sekte Tiga Dewa, Tang Yuanan, diam-diam muncul di lereng gunung. Dia berdiri di bawah naungan pohon juniper yang rimbun, melambaikan tangan kepada mereka yang berdiri di depan gua. Begitu para tetua itu melihatnya, mereka segera melompat, terbang, dan berdiri di sampingnya. Menunggu sampai para tetua itu berdiri dengan rapi, Tang Yuanan tersenyum lalu menunjuk ke arah suara gaduh di sana dan berkata, orang yang bertarung dengan Men Gu adalah Xian. Beberapa tetua dengan mata muram tetapi semangat yang kuat menunjukkan keheranan setelah mendengarnya. Salah satu dari mereka sedikit membungkuk dan berkata dengan suara rendah, apakah kau yakin bahwa dia adalah penerus Dewa Bintang? Tang Yuanan masih tampak muram. Dia berkata dengan serius, ya, aku yakin. Ekspresi para tetua semuanya terguncang. Ketika melihat ke bawah sana, mereka bahkan lebih penuh perhatian seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu untuk masa depan Sekte Tiga Dewa. Menurut aturan Sekte Tiga Dewa, begitu dia berhasil memasuki alam nirvana, dia juga bisa menjadi Dewa Bintang generasi berikutnya. Wajah Tang Yuanan tampak berat. Dia merendahkan suaranya, jika 5 dari 9 tetua Sekte Tiga Dewa yang berkuasa setuju, dia akan menjadi Dewa Bintang yang baru dan segera menerima posisi dan status bangsawan yang baru ditemukan di Sekte Dewa. Kalian perlu berpikir dengan hati-hati. Aku yakin dia sangat dekat dengan alam nirvana. Raut wajah para tetua sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Begitu identitas Dewa Bintang dikonfirmasi, manfaat dari Sekte Tiga Dewa juga harus diubah. Oleh karena itu, kalian harus menyerahkan sebagian keuntungan kalian saat ini. Tang Yuanan menatap para tetua dengan penuh arti dan kemudian melanjutkan,
aku tahu kalian akan merasa bahwa itu sulit. Memperoleh sesuatu lebih mudah daripada melepaskannya. Namun, aku berharap kalian dapat berkorban dan membuat konsesi demi Sekte Tiga Dewa. Bahkan aku sendiri akan menyerahkan sebagian kentunganku untuk mendukung Dewa Bintang yang baru. Para tetua Sekte Tiga Dewa tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hierark, kami telah mendengar bahwa dia adalah anggota keluarga Yang. Salah satu tetua tiba-tiba angkat bicara. Tang Yuanan diam-diam menghela napas. Ia mengangguk dengan enggan, itu tidak salah. Kaisar Yang Tian telah menugaskan Jiao Hanyi, salah satu dari 3 Raja Asura untuk menjemputnya. Itu membuktikan betapa keluarga yang menghormatinya. Sementara Kaisar Yang Tian belum kembali, jika kita mengambil kesempatan ini, mengikatnya erat dengan Sekte Dewa, bukankah itu hal yang baik bagi Sekte Dewa? Bagaimana jika ia memiliki manfaat dari Sekte Tiga Dewa, tetapi hatinya untuk keluarga Yang? Sekte Dewa memiliki aturannya sendiri. Tang Yuanang ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Wajah para tetua sedikit berubah. Mereka kemudian mengangguk pelan. Setelah itu, tanpa bertanya lebih lanjut, mereka mengalihkan pandangan mereka ke area pemandian di sana. Mereka ingin melihat apakah bajingan kecil itu cukup memenuhi syarat untuk membuat mereka dengan sukarela menyerahkan manfaat mereka saat ini atau tidak. Kesempatan seharusnya hanya diperoleh dengan kemampuan nyata seseorang.